Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai tahapan konseling individual yang kedua. Yuk kita simak sama-sama. Tahap konseling individual kedua yaitu membangun hubungan dan penilaian. Ada dua jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formal, yang kedua, penilaian informal. Penilaian formal terdiri dari pengukuran standar ketika siswa merespon, berfokus pada kecerdasan, sikap, nilai, prestasi, minat, perhatian, keterampilan, dan bakat. Penilaian formal biasanya membutuhkan waktu yang lebih dari penilaian informal. Data yang dikumpulkan melalui prosedur administratif yang direkomendasikan. Tes formal dan inventaris bersifat umum dan membutuhkan seorang konselor yang terampil selama interpretasi untuk mengurangi ancaman, kecurigaan, dan jarak pribadi yang paling banyak diakibatkan oleh instrumen. Jadi penilaian formal ini adalah menggunakan alat tes. Apa alat tes itu? Bisa dengan instrumen atau kuesioner atau angket. Kemudian penilaian informal, yaitu hal-hal yang bergantung pada observasi tangan pertama, checklist sederhana, atau intuisi konselor. Kritik terbesar dari penilaian informal adalah bahwa tidak memiliki validitas dan reliabilitas. Namun, konselor yang berpengalaman telah mengembangkan serangkaian norma istimewa yang memungkinkan mereka menggunakan prosedur penilaian informal dengan percaya diri. Beberapa konselor telah mengembangkan norma sekolah mereka sendiri. Jadi penilaian informal ini selain penilaian berupa alat tes, angket, kuesioner, atau instrumen. Penilaian baik formal maupun informal biasanya memfokuskan pada 7 bidang. Yang pertama, fisik. Cara di mana fisik siswa yang menunjukkan diri sendiri dapat menjadi petunjuk pertama untuk membantu menilai situasi atau masalah siswa. Bagaimana orang itu berpakaian? Rapikah? Bagaimana dengan postur fisiknya? Apa yang cenderung matanya katakan tentang orang itu? Apakah ini seorang individu yang energik atau lelah? Atau apakah ada tanda-tanda luar dari stresnya yang jelas? Apa ada bukti yang ada tentang kesehatan secara keseluruhan? Apakah orang tersebut mempunyai masalah pendengaran atau penglihatan? Apakah ada catatan medis yang menunjukkan masalah kesehatan yang tidak biasa seperti diabetes dan lain-lain? Dan apakah orang ini sedang menjalani pengobatan? Hal ini bisa kita nilai melalui fisik. Kedua, sosial. Seberapa baik orang berhubungan dengan Anda dan orang lain di kantor atau daerah terdekat? Apakah pembicaraannya mengalir dengan mudah atau ragu-ragu? Apakah sikap orang itu umumnya positif atau negatif? Sikap apa yang menunjukkan dalam kedua perilaku verbal dan non-verbal? Apakah orang ini membentuk hubungan sosial dengan mudah atau sulit? Apakah individu memiliki teman atau masuk ke dalam kelompok-kelompok di sekitar sekolah? Nah, hal ini bisa kita lihat tentang sosialnya konseli itu. Ketiga, kognitif. Seberapa baik konsep ide orang tersebut? Apakah kata-katanya mengalir dengan mudah atau terbata-bata? Apakah diskusinya mengalir logis atau apakah orang tersebut melompat dari satu topik ke topik yang lain? Bagaimana dengan nada suara, nada dan kecepatan bicaranya? Apakah dia sedang menjalani pengobatan atau mengkonsumsi obat yang mungkin mempengaruhi proses berpikir? Seberapa baik ujian nyatanya dan apakah ada pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku? Jenis nilai apa yang cenderung mempengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang?
Dan apakah ada bukti pengaruh yang sesuai dan kemampuan untuk berpikir secara logis tentang berbagai masalah? Nah, ini adalah tipe kognitif yang harus konselor ketahui juga mengenai konseli. Keempat, budaya. Faktor-faktor keagamaan, budaya, atau lingkungan apa yang telah mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku orang tersebut? Apakah ada tekanan khusus atau kesulitan mengendalikan situasi dalam kehidupannya yang membuatnya sulit untuk menentukan pilihan? Apakah orang tersebut merasa stigma, terisolasi, teraniaya, atau ditolak karena latar belakang budaya? Dapatkah dia menghargai perbedaan budaya, atau ada kecenderungan untuk memikirkan kekurangan atau merasa kurang dihargai? Nah, ini faktor budaya yang wajib kita ketahui. Kelima, sejarah. Sejarah umum dan khusus apa yang relevan dengan situasi atau masalah? Apakah ada kejadian tertentu dalam kehidupan seseorang yang menimbulkan masalah kesulitan, misalnya peristiwa traumatis, peristiwa menakutkan, keluarga yang tidak stabil, atau sejarah perpindahan tempat atau rumahnya? Dan apakah keadaan tertentu dapat mempengaruhi kondisi pola pikir dan perilakunya? Hal ini merupakan sejarah atau latar belakang konseli. Inilah hal yang wajib kita nilai. Keenam, perspektif masa depan. Apakah orang tersebut memiliki tujuan untuk masa depan? Apakah masa depan dilihatnya secara positif atau negatif? Apakah dia masih memiliki harapan meskipun berada pada situasi yang sulit? Dapatkah masalah dipandang sebagai hal yang dapat dipecahkan dan sebagai bagian dari proses kehidupan? Apakah dia termasuk orang penting atau ada rasa kendali atas nasib seseorang? Dapatkah tujuan dan sasaran dijelaskan dalam istilah nyata? Apakah ada rasa tentang bagaimana masa lalu, sekarang, dan masa depan yang berhubungan, dan bahwa masa depan dapat dipengaruhi oleh perilaku saat ini? Apakah dia tampak bersedia untuk mengambil kendali dan tanggung jawab untuk masa depannya? Terakhir, menyajikan masalah. Situasi atau masalah apa yang telah diberikan sebagai alasan untuk konseling? Tingkat kesadaran tiap orang akan bervariasi, tetapi apakah orang tersebut memiliki beberapa ide tentang apa yang menyebabkan dia menjalani konseling? Dari semua masalah yang mungkin disajikan, manakah yang salah satu yang memiliki tema paling jelas? Hal ini disebut menyajikan masalah karena ini adalah tempat di mana Anda memulai. Ini mungkin tidak menjadi masalah yang paling serius atau bahkan sebuah masalah, tetapi ini adalah tempat untuk memulai. Kesimpulan dari saya bahwasanya beberapa informasi penilaian bisa diperoleh dengan hanya memberikan beberapa pertanyaan kepada konseli. Namun, sebagian besar dapat diperoleh dengan menjadi pendengar yang hati-hati saat konselor membantu para konseli berbicara tentang situasi mereka. Jadi, jadilah konselor yang aktif atau pendengar yang aktif. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.